Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ilal imam Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini Fadailu Salatil Jum'ati, keutamaan salat Jumat. Kitab terjemah panjenengan seri yang ke-60, halamannya halaman yang keempat. Seri yang ke-60 halamannya halaman keempat bagian atas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah ini berkaitan dengan keutamaan hari Jumat dan salat Jumat. Wa minha, sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat atau salat Jumat itu istihbabu lubsi ahsani thiyabi, disunahkan
menggunakan pakaian yang paling bagus, bukan paling mahal, paling bagus. Sebab kadang-kadang mahal tapi mboten bagus nggih kata. Celana levis niku sing biasa nggih wonten, tapi sing mahal malah sing suwek-suwek jadi. Niki. Oleh karena itu bukan mahalnya, bagusnya. Karena kita mau menghadap kepada Allah. Nah, di sini kemudian dikatakan akhraja Ahmadu, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullahi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, manirtasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi di hari Jumat, tentunya untuk pelaksanaan salat Jumat, wastaka, kemudian dia tidak lupa bersiwak, wastaka, kemudian dia bersiwak, wa massa min tibin, kemudian dia menyentuhkan dirinya atau menyentuhkan tangannya dengan minyak wangi, menggunakan minyak wangi. Itu pun dirasikusi Kanjeng Nabi, ingkana indahu, lek bahasa dhewe lek duwe, ingkana indahu, apabila pas ada. Wala bisa min ahsani thiyabihi, ini tekanan hadisnya, dan dia menggunakan pakaian yang paling bagus. Tentunya pakaian yang paling bagus ya putih, hadirin. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, kalau tahapan-tahapan ini dia lakukan, mandi di hari Jumat untuk salat Jumat, dia bersiwak, dia pakai minyak wangi, dia pakai pakaian yang terbaik untuk Jumatannya, kana kafaratan lima bainaha, maka apa yang sudah dia lakukan tadi itu semua menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa kecilnya untuk pada hari Jumat saat itu, wa bainal jumu'atil ukhra, dan pada Jumat yang berikutnya. Dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah. Artinya ketika orang sudah mendengarkan kabar dia diampuni dosa, bukan artinya membuka peluangnya boleh melakukan dosa. Mboten ngoten hadirin. Dosa-dosanya sejumat yang akan datang sudah diampuni ini, hidayah taufiknya oleh Allah ditambah. Sehingga dengan hidayah yang ditambah, taufik yang ditambah, menyebabkan dia kesulitan melakukan dosa, kesulitan melakukan perbuatan yang tidak mendapatkan ridha Allah, dimudahkan bagi dia untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Waktunya habis untuk kebaikan dan taat, lupa melakukan maksiat. Maksudnya itu hadirin. Itu makna daripada ungkapan. Sehingga sejumat yang akan datang itu harusnya kalau dia tidak melakukan ini, bisa jadi banyak melakukan dosa kecil. Tetapi kalau dia melakukan hal yang kita sebutkan tadi, itu semua menjadi kafarah, penghapus dari dosa-dosanya yang seperti itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal begini ini tidak sulit untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita bertemu dengan hari Jumat, jangan sia-siakan sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan dalam hadisnya ini. Wa minha,
sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat itu adalah tad'ifu ajri dzahib ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanatin. Dilipat gandakannya orang yang berangkat melaksanakan salat Jumat dengan setiap langkah berpahala 1 tahun penuh ajru sana. Kalau di antara kita, loh, masa begini Ustaz, loh, zaman jangan kemudian meremehkan rahmatnya Allah. Bagi Allah membuat begini sangat mudah. Ya, bagi Allah begini ini sangat mudah. Oleh karena itu, 1 langkah kemudian pahalanya seperti pahala setahun. Bagi Allah sangat mudah yang demikian ini. Akhraja Ahmadu, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wal arba'atu, dan 4 ahli hadis, wal hakimu, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim, an Aus bin Abi Ausin Ats-Tsaqafi, dari Aus bin Abi Aus Ats-Tsaqafi. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, beliau pernah bersabda. Apa yang disabdakan Rasul? Man ghassala waghtasala thumma bakkara wabtakara. Barang siapa yang bersuci dan mandi, berangkat awal ke masjid, wa masya, kemudian dia berjalan, summa bakkara wabtakara, dia kemudian datang sepagi mungkin, mendapati khutbah dengan sempurna, ya, wa masya, dia berjalan kaki, walam yarkab, dan dia tidak berkendaraan, wadana minal imami, dan dia berusaha untuk mendekat dengan imam, berarti saf-saf awal, wastama'a, dia menyimak dengan sebenar-benarnya khutbah Jumat, walam yalhu, dia tidak bermain-main sesuatu yang sia-sia. Kalau ini semua dia jalankan, kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkah dia berangkat Jumatan itu ganjarannya 1 tahun, beramal 1 tahun, kados-kados tiang ingkang melaksanakan amal ibadah 1 tahun, yang 1 tahun itu ada puasanya, ada qiyamulailnya dan sebagainya itu. Artinya pahalanya sangat besar bagi orang yang mau berangkat Jumatan dengan sesuatu yang kemudian kita sampaikan. Mungkin di antara panjenengan, loh, rumah saya jauh, Ustaz. Kalau melaku, waduh, podo sama dengan kemudian ya panjang jauh, bisa 1 kilo 2 kilo. Ya, untuk mengatasi hadis seperti ini hadirin, bisa jadi memang jalan. Kalau tidak kemudian tidak seperti itu, Anda tetap berkendaraan, tapi berapa ratus meter dari masjid kemudian turun hadirin. Anda panjenengan turun, sebelum masuk jalan dengan dituntun sepedanya. Itulah hadirin, supaya masuk hadis ini. Ya, itu. Jadi begitu sudah dekat, ya ado-ado saya terserah jenengan. Ya, pokoknya panjenengan kemudian saya tak jalan sudah. Ya monggo hadirin yang demikian itu. Tetapi orang-orang tertentu memang dia jalan untuk mengamalkan hadis ini. Dia datangnya memang pagi. Ya kalau datangnya sudah dengar azan yang kedua, nggih kangelan hadirin. Ya ini.
Datangnya ya memang pagi. Jadi di Masjid Agung Jamek Kota Malang itu kita menemui namanya Abah Haji Abdullah. Usianya antara 85 atau lebih. Tapi posisinya masih beliau sehat. Beliau mengatakan dari mulai dia masih bujang dulu, belum kawin jadi, beliau sudah datang ke Masjid Jamek zamannya kiai-kiai yang sepuh dulu, itu sudah jalan dengan berjalan kaki. Padahal rumahnya Makbul, Turan itu kan jauh. Dia pakai sepeda pancal. Ya, dari mana begitu kemudian dia jalan sampai di Masjid Jamek. Lah berangkatnya dia setelah jamaah subuh di masjidnya, wiritan sebentar, sudah berangkat sepeda. Jadi sampai di masjid itu jam 9, setengah 10, kadang-kadang ya umumnya setengah 9. Ya, dan waktu itu masih ada almarhum Kiai Badrus Salam Tongan, beliau ikut ngaji. Karena Kiai Badrus ngajar setengah 9 sampai jam 10 supaya orang tidak keluar masjid. Dan itu yang ikut ngaji Quran banyak. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dia lakukan itu katanya berarti usia pinten Mbah jenengan mulai zaman biyen zaman iki. Mungkin kalau ngelakoni ketan pun 50 tahun, 50 tahun, atau mungkin lebih hadirin. Dia masih bujang itu. Dan dia tekun melakukan itu. Pokoknya sudah kalau pagi sudah mantun sholat jamaah subuh, wiritan sebentar berangkat sudah. Ya. Jadi orang-orang seperti itu ada. Ya. Orang-orang yang seperti itu ada. Orang-orang yang datang dari ke Masjid Nabawi, yang dia nginepnya di Jabal Uhud. Ada sebagian orang itu karena sangat hati-hatinya, dia memang agak lain. Mereka membuat kemah sekitar Jabal Uhud, ya, dari Gunung Uhud itu, ya, mereka jalan ke Masjid Nabawi. Ya, betul. Jadi sholat jamaahnya itu lebih awal, mereka jalan. Ada orang-orang seperti itu ada. Nah, jadi hal-hal begini ini, hal yang semacam ini ada. Dan ini pun dijalani oleh Al-Maghfurlah Kiai Adlan Ali Pondok Pesantren Cukir, Jombang, yang beliau merupakan murid khususnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Karena pernah dipeseni oleh Ki Hasyim Asy'ari, kalau sedang di kota, tidak keluar kota, jangan tinggalkan jamaah di Masjid Jamek Tebuireng. Pesan gurunya itu diingat-ingat. Dan dia memang murid yang kesayangannya Hadratus Syekh, di samping memang hafidh Quran. Nah, dan dia memang alim alamah. Dia kemudian mendapatkan ponakannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Dari mulai Joker sampai Tebuireng itu kurang lebih 2 kilo. 5 waktu mboten nate ninggal dia, karena diamanati guru seperti itu. Mau jadi imam, mau jadi makmum, pokoknya pernah pesan guru saya seperti itu. Kecuali waktu ngajar. Dia harus mengajar di masjid apa? Pokoknya tidak ngajar, dia jalan. Ya, kurang lebih 2 kilo gitu. Dan ngajar kitabnya di Masjid Jamek Tebuireng tidak pernah kecuali keluar kota, karena penting, dia tidak pernah absen. Karena dipeseni oleh gurunya Hadratus Syekh, jangan ninggal Masjid Jamek Tebuireng ketika masih ada di sini. Ya, itu pesannya beliau. Nah, orang-orang begitu itu yang ahli jamaah dengan jalan masih banyak. Jadi kalau kemudian kita sekalipun tidak bisa meniru 100%, nggih rada mriko titik lah, sepeda motor di mudun kemudian melaku titik lah. Ya, itu sudah luar biasa lah, sudah. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi hadis penutup ini, Walid Tabarani, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani
fil Awsati, di dalam kitab Al-Mu'jamil Awsat, min hadithi Abi Bakrin Siddiq, dari hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi hadisin, dalam hadis, wa idza akhadhal fil masyi ila jum'ah kana lahu bi kulli khatwatin amalu 20 sanah. Dan apabila dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki, maka setiap langkahnya mempunyai pahala ibadah 20 tahun. Wasanaduhu dhaifun, memang sanad hadisnya ini dhaif, artinya lemah. Lepas daripada hadis dhaif, untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal, untuk tarhib wa tarhib, motivasi ibadah, maka hadis ini tetap ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani untuk memberikan motivasi ibadah kepada kita. Berangkat ke masjid ketika Jumatan jangan terburu-buru, berarti lebih awal, lebih pagi, supaya bisa jalan, bisa tenang, gak kesusu. Nah, ini fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Dan ini tidak kita dapati di hari-hari yang lain, khusus berkaitan dengan pelaksanaan Sholatul Jum'ah ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya hadis yang kita bahas ini, memang seri yang ke-60 bahasan kita telah selesai. Intinya masih beberapa hadis, masih banyak, tapi intinya begini ya, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari ibadah. Hari Jumat itu kemudian maksimalkan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jangan sia-siakan detik, menit, dan jamnya, kecuali kita isi dengan sholat, kita isi dengan berbagai macam ibadah. Mau sholawat Nabi, mau zikir, mau baca Quran, apapun kebaikan hadirin. Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup yang kita sampaikan ini. Mestinya nanti masih ada banyak pertanyaan yang panjenengan ingin sampaikan. Monggo. Inti pertanyaannya, beliau mengatakan, kalau kemudian tengah-tengah khutbah Jumat ada orang yang memutar tasbih atau berzikir, harapannya kan bahasanya bahasa simpel, bahasa ekonomis. Kalau saya mutar tasbih ambil ngrungo Jumat, piro ganjaranku tak wake tambahan itu. Kan mestinya banyak. Maka kita katakan, dan hadisnya pernah kita sampaikan, ya, itu sama dengan yang baru saja kita sampaikan. Di dalam ungkapan hadis itu, walam yalhu, dan dia tidak bermain-main sesuatu yang sia-sia. Nah, artinya sekalipun yang dia putar adalah tasbih, maksudnya dia berzikir kepada Allah, tangannya berzikir, ya, tangannya mutar tasbih, lesannya berzikir, matanya melihat sang khotib, mendengarkan juga, wah, berarti ganjaran saya banyak. Itu malah lagho hadirin, sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebab pada posisi khutbah Jumat itu yang diinginkan para makmum itu harusnya, ya, mendengarkan khutbah, bukan menyibukkan diri dengan main HP, dengan kemudian tasbih atau zikir. Sekalipun zikir kan baik, tapi kalau bukan tempatnya buatin saya deh. Karena yang diminta oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya itu supaya tidak kemudian prosesi lagho, ya. Dan zaman Nabi ada yang begitu itu, ya. Di zaman Nabi itu ada, tapi bukan menggunakan tasbih, tapi kerikil dia itu linang kerikil tadi. Mungkin wiritan,
husnudzon, kita beritan pakai kerikil itu. Nah, itu Nabi mengatakan faqat lagha, dia sia-sia. Dia tidak mendapatkan fadilah Jumat sama sekali. Oleh karena itu, jadi tasbihnya dimasukkan, ya, dengarkan khutbah Jumat. Dengarkan khutbah Jumat itu mawon sudah perjuangan kok, perjuangan dari ngantuk, jadi ya, ya. Jadi sudah perjuangan yang luar biasa. Dia kemudian bisa bagaimana dia apa yang disampaikan khotib itu dia bisa terima dan kemudian dia bisa cerna menjadi ilmu baginya dan bisa diamalkan selepas dia melaksanakan salat Jumat. Maka intinya khutbah Jumat itu harusnya praktis, taktis, mudah difaham, tidak perlu lama-lama. Supaya jamaah memang macam-macam. Ya, kita tidak di zaman salaf yang memang orang datang untuk mendengarkan khutbah Jumat, tetapi zaman salaf pun, zaman Nabi pun juga khutbahnya tidak panjang, yang panjang sholatnya. Nah, artinya jangan panjang-panjang, secukupnya. Setelah itu kemudian yang taktis, praktis, yang mudah difaham, ya. Kalau Anda sang khotib ini bukan kategori singa podium, ya, maka biasanya khawatirnya kalau tidak menggunakan teks diulang-ulang, dan itu khawatir jamaah jenuh. Maka lebih bagus menggunakan teks. Teks itu bukan membaca, tapi seperti orang baca berita. Jadi melihat tetap kepada jamaahnya. Jadi buku khutbah itu memang sudah dia kuasai. Bukan si tas joko langsung moco. Ya, itu rada abot yang demikian, akhirnya halamannya kurang, bingung deh. Ya niki. Jadi ini menjadi catatan kita. Jadi kalau kemudian khotib menyampaikan khutbah kemudian dia tasbih, itu sia-sia. Dan orang laki-laki itu karena otak kanannya lebih besar, itu punya kemampuan bisa fokus pada satu titik. Kalau perempuan otak kirinya lebih besar, maka untuk perempuan malah fokusnya pada beberapa masalah bisa. Kalau ada orang laki-laki malah nggak bisa, fokusnya cuma satu. Kalau dia fokus khutbah mendengarkan, maka kemudian telinganya mendengarkan, maka pandangannya bisa jadi kurang. Atau kalau dia memandang sesuatu, membaca sesuatu, kemudian ibu-ibu yang kemudian memanggil sang suami, Pak, sampai ping 5, ya, kemudian ya Allah, nang wong lanang nyentak gak nyentak ping 5 wisan saya, ya. Karena begitu itu tidak salah. Berarti beliaunya memang laki-laki benar. Karena laki-laki itu hanya bisa fokus pada satu. Ya, itu. Kalau perempuan fokusnya bisa banyak, karena otak kirinya lebih besar, otak kanannya lebih kecil. Jadi perempuan itu tangan kanannya goreng tempe, kemudian tangan kirinya kemudian golek bumbu, ngeten. Kemudian kaki kanannya ini kemudian ngepel, kaki kiri kemudian nutup jeding, lawangi jeding. Niku 4 semuanya digunakan, fokus bisa dan semua selesai. Itu perempuan. Ya, oleh karena itu, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dipanggil kemudian pas membaca sesuatu atau lihat televisi atau lihat jawaban WA apa, kemudian dia dipanggil berapa kali baru nyaut, memang bapak itu memang benar laki-laki. Ya, jadi kalau sekali langsung ya kudu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Ya, itu. Nah, ini menjadi catatan kita. Ngoten nggih? Ya, satu. Iya, jadi kalau berangkat itu kan biasanya perjuangan untuk mendapatkan ibadah di depan, untuk bisa lebih dekat dengan imam, kemudian kalau bisa masuk masjid di shaf yang pertama. Sedangkan pulangnya, Ustaz, apakah pahalanya sama? Tentunya tidak sama. Ya, tentunya tidak sama. Yang dihargai itu di dalam hadis-hadis itu biasanya berangkatnya karena menuju ibadah.
Ya, menuju ibadah. Sedangkan kalau kemudian pulangnya masih ibadah lagi yang lain, ya nilainya juga ibadah. Saya nggak langsung pulang saat saya menjenguk orang sakit, wah itu ibadah. Ada ibadahnya sendiri. Saya nggak langsung pulang, silaturahim ke kakak baru pulang, ya itu ganjarannya itu. Ya, jadi kalau kemudian apakah pulangnya ganjarannya sama? Boten, yang berangkat tok. Sebab kadang-kadang bapak-bapak niku berangkat tok kemudian ya pulangi gak mulia jadi pesetan sampai asar ini. Ya, sing nak omah dinteni Bu, gak salat zuhur, ngenteni bapak-bapak mudun Jumatan. Sing dinteni gak mudun ini pesetan ini. Ya nih. Jadi yang dihitung itu berangkatnya. Setahu saya baca itu begitu. Nah, monggo apa yang ketiga? Antara khutbah dan sholat Jumat dengan khutbah dan sholat Idul Fitri, Idul Adha memang tampilannya beda. Kalau Jumat itu wajib, yang ini yang Idul Fitri Idul Adha itu sunnah. Andai sampai ada ungkapan sholat Idul Fitri Idul Adha bagi yang tidak kebagian melaksanakan sholat di masjid umpamanya, dia sholat sendiri di rumah masih boleh kok. Sekalipun tentunya nggak ada khutbah. Ya, berarti khutbah itu sunnah. Beda dengan kemudian salat apa itu, sedangkan khutbah Jumat dan salat Jumat itu melengkapi. Kalau nggak kena khutbahnya, ya ketika kemudian seseorang ini tidak ada khutbahnya langsung salat Jumat, ya tidak sah. Ya, maka khutbah dan salat itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan untuk salat Idul Fitri Idul Adha awalnya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan berapa durasi waktunya agak panjang pun kalau dimaklumi, mumpung kumpul begitu banyak orang, nggih mboten napa-napa. Tetapi kembali lagi bahwasanya ketika pelaksanaan apapun Idul Fitri maupun Idul Adha, semuanya idealnya cara menyampaikannya yang taktis, praktis, sekalipun waktunya ditambah. Mumpung kumpul begitu banyak orang. Ya, andai kata orang pun kemudian tidak berkenan dengan khutbah kemudian pulang, sekalipun kurang sempurna, sholat Idul Fitrinya kan masih sah. Ya, tetapi kalau kemudian Jumat kan dibalik, memang Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri kan sholat dulu baru khutbah. Ya, itu yang memang seperti itu. Oleh karena itu, andai kata panjang masih pantas, katakanlah setahun sekali setengah jam, nggih wajar. Tetapi kalau terlalu panjang, jamaah gelisah, resah, nggih kurang bagus yang demikian ini. Panjang dan pendeknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Takmir bisa memberikan tahu, ngapunten kalau boleh tidak lebih dari 25 menit atau 30 menit khutbah 1, khutbah 2. Lek sak jam, insyaallah jamaah mulai kabeh. Nah, itu jadi diingatkan begitu. Monggo Mas. Iya, berkaitan dengan alkohol yang ada pada minyak wangi, bahasa kitab fikih al-fiqhu 'alal madzahibil arba'ah itu kalau lil islah, untuk kebaikan minyak itu, untuk ukuran tertentu yang tahu yang biasa nyampur, itu masih kategori makfuh. Ya, alkoholnya pun bahasanya alkohol tidak sama dengan yang biasa alkohol yang sampai memabukkan. Itu rumus kimianya beda. Ya, kan ada alkohol, ada metan, beberapa itu, ya, itu. Tetapi memang begitu itu tetap rawan pertanyaan yang sama ajukan itu. Bisa jadi ada orang yang tidak berkenan. Maka mengambil kesimpulan seperti itu, minyak wangi kita ini kalau memang tidak ada alkoholnya lebih bagus. Dan itu tidak mahal kok hadirin. 25.000 itu dengan minyak yang wangi tanpa alkohol pun sekalipun kecil
bibit saja, itu untuk bagi kita sudah lebih dari cukup. Kalau memang bisa itu aja. Sebab ada yang berkenan dengan alkohol, ada yang tidak berkenan dengan alkohol. Kita memberikan orang minyak kepada orang lain yang ada alkohol, dia bisa jadi berkenan, bisa jadi tidak gitu. Tetapi kalau hanya bibit saja semuanya berkenan nanti. Ya, malahan termasuk satu dari 7 hal kalau kita di kemudian diberi minyak wangi semacam ini, ojo ditolak kalau bisa itu. Ya, jadi idealnya ya di kitab itu sebutkan kalau lil islah untuk kebaikan minyak itu pada ukuran tertentu masih makfu. Kalau makfu nggak apa-apa deh. Tetapi kalau kemudian terlalu berkelebihan ya ini nggak tahu. Nah kita ini bukan orang yang mengerti pada ukuran tertentu kapan islah dan kapan enggaknya, kecuali orang yang biasa nyampur. Dan kita kemudian kalau tidak tahu, beli yang tidak ada alkoholnya itu lebih aman, wis enak sudah, gak mikir yang demikian. Ngerti nih? Ya, masih ada? Boleh. Ya. Maksudnya begini hadirin, itu bahasa kesempurnaan. Kalau ada di satu tempat itu tidak ada khutbahnya, kalau mau mengatakan Jumatan, wis Jumatan tok boleh khotibnya gano, lah itu enggak, semuanya enggak sah. Lain dari orang yang mengadakan khutbah melaksanakan Jumat, khotibnya tetap ada, sholatnya tetap ada, hanya 1-2 orang itu datangnya telat tadi. Dia dapat memek sholat tok. Lah statusnya sholat ini dia dapat sholat, ya sholat Jumat, tetap dikatakan sholat Jumat. Ya, yang saya katakan tadi itu berbeda dengan yang namanya sholat id. Kalau sholat itu tuh andai gak ada khotibnya, kemudian di situ yang sholat itu adalah kemudian itu sholat tok wis gak usah khutbah, itu sholatnya masih sah. Tetapi kalau kemudian di satu tempat diadakan ganok khutbah Jumat, salat Jumat, itu nggak sah, karena itu satu paket. Ya, sedangkan 1-2 orang yang kemudian terjadi, dia datang, ya, kemudian hanya dapat sholatnya. Status sholatnya gimana? Tetap sholat Jumat. Dengan catatan, ini panjang, tapi supaya cepat mawon. Kalau kemudian dari segi fadilah keutamaannya, tentunya sholat Jumatnya sah. Fadilahnya Ustaz, sama niku saya alhamdulillah jangan ngomong fadilah. Ya, sudah luar biasa itu. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Hanya saja kemudian kalau dia datang dapat 2 rakaat, sholat Jumatnya yang dia ikut sah. Kalau datang itu dapat 1 rakaat Ustaz, mungkin hadirin, memang udzur. Dia menunggu orang sakit, menunggu diganti oleh adik perempuannya belum datang. Begitu adiknya datang, dia lari ke masjid mustaqim, cuma dapat 1 rakaat. Ini sholatnya ya apa Ustaz? Sholat yang dia lakukan itu tetap dia adalah jamaahnya masbuk. Dia kemudian sholatnya kemudian 1 rakaat bersama imam. Setelah imam salam, ke imam tok sak makmum sak masjid itu salam kabeh mek sendiri yang berdiri karena masbuk, ya. Kemudian dia kemudian berdiri, iki berarti salatnya sendiri. Nambah berapa Ustaz? Karena Anda sudah dapat 1 rakaat, maka kemudian Anda tinggal tambah 1 rakaat lagi. Lain kalau kemudian orang ini datang Jumatan, ya datang Jumatan, sedangkan imam sudah sholat dan posisinya sudah tasyahud akhir. Dia datang, kita tetap jamaah ini masbuk, Allahu Akbar, langsung posisinya tasyahud akhir. Nah, begitu salam, yang pasti dia karena masbuk berdiri. Dia tidak mendapatkan 2 rakaat pun salat Jumat. Maka yang harus dia lakukan, niatnya tadi niat apa? Niat Jumat, semuanya Jumatan kok. Dia harus niat Jumat.
Dia datang tasyahud, kemudian waduh kalau antene harus diwian. Oh nggak boleh maksiat, wong kabeh masih Jumat kok. Anda masih mampu Jumatan sekalipun dapat ujung. Berarti Anda harus kemudian niat Jumat, begitu berdiri Anda pakai 4 rakaat. Loh, salat apa? Duhur itu. Loh kenapa? Nggak ada Jumatan di Wian, nggak ada. Salat Jumat sendiri nggak ada. Ini nama kata Imam Suyuti, al-laghzul masyhur, dinamakan dengan teka-teki yang terkenal. Niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Ya ini hadirin. Niat Jumatan tapi faktanya sholat duhur tapi niatnya Jumat. Kok membingungkan? Maka teko awal cek bingung. Ya, jika bingung lah teko awal gak sama tok sih takmir bingung. Ya, dua sama itu bingung. Ya, maka teko awal sudah. Tapi caranya begitu karena Anda nggak dapat rakaat sama sekali. Ya, jadi begitu imam salam karena nggak dapat rakaat sama sekali, berdiri, sholatnya duhur 4 rakaat tadi. Sebab nggak ada Jumatan sendirian itu nggak ada. Nah itu, lek duhur diwian wonten adanya. Nah itu, ya. Tapi kalau gitu niatnya nanti loh, nanti nggak boleh hadirin. Wong Anda Jumatan kok Anda di situ kok Anda kemudian mau duhur, maksiat itu hadirin. Ya, Anda wajib Jumatan bukan wajib duhur. Ya, oleh karena itu Anda harus kemudian niatnya niat Jumat, sekalipun prakteknya duhur. Ngoten mawon hadirin. Insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Sebenarnya ada pertanyaan lewat WA, nanti insyaallah kita sambung pengajian berikutnya mawon. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.